Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini tepatnya jam 3.30 ini ada pasien baru. Namanya siapa, Bu? Tia. Mbak Tia. Mbak Tia, perkenalkan saya dengan Ismail. Ini Mbak Lia. Ini dokter yang ganteng. Pada kesempatan ini Mbak Tia, denyut jantungnya ini sangat tinggi ya. Denyut jantungnya itu di atas 150. Dan info sebelumnya katanya Mbak Tia pernah mengalami seperti ini dan selalu diatasi dengan obat-obatan yang disebut dengan amiodaron ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba menerapkan modifikasi falsafah manuver, yaitu dengan melakukan 3 langkah. Langkah yang pertama, nanti Mbak Tia meniup spuit. Usahakan spuit ini yang hitamnya ini sampai terdorong Mbak Tia. Jadi Mbak Tia niup seperti seolah-olah meniup balon biar cepat meledak. Jadi tarik nafas dulu yang kuat, terus tiup sekaligus. Usahakan ini sampai terdorong. 15 detik itu nanti saya hitung hitungannya. Nanti udah selesai, Mbak Tia dari posisi seperti ini setelah selesai niup, posisinya akan dibuat terlentang. Kakinya kita naikkan 15 detik. Yang ketiga, posisi kembali seperti ini selama 30 detik. Oke, apakah Mbak Tia bersedia? Oke, terus sebelumnya pernah melakukan tindakan seperti ini? Belum pernah. Boleh dipegang dulu ininya. Oke, ini pindahkan ke sebelah ini aja. Oke, teman-teman semuanya, Mbak Tia sudah bersedia ya. Jangan lupa sebelum melakukan tindakan modifikasi falsafah manuver, pasien sudah terpasang IP akses karena kita sudah pastikan airway-nya clear, breathing-nya juga clear. Kemudian pasien sudah disiapkan dengan troli emergensi. Kemudian pasien sudah terpasang monitor dengan monitor defibrilator. Kita bisa lihat saat ini tekanan darahnya bagus ya. Kemudian untuk frekuensi jantungnya ini 162 kali per menit, saturasinya 96. Baik, untuk lebih lengkapnya kita akan langsung terapkan modifikasi falsafah manuver. Oke Mbak Tia, tarik nafas dulu. Sebentar, tarik nafas yang kuat, tarik terus, tarik, keluarin. Ya, sekarang siap-siap, tarik nafas, tiup. Terus sampai ke dorong terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kakinya dinaiki. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oke. Oke, kita lihat sini. Sekarang gambar EKG-nya kembali menjadi sinus rhythm ya. Dengan frekuensi jantungnya 86 kali per menit. Kita akan ukur lagi tekanan darahnya. Baik, kita kembali lagi. Mbak Tia, apakah sekarang masih berdebar? Udah hilang ya. Sekarang denyut jantungnya sudah kembali 92 ya. Oke, apa yang Mbak Tia rasakan tadi selama diberikan ketiga tahapan tadi? Waktu pas ditidurin sih yang kayak debarnya langsung turun gitu. Oh, jadi pas tidurin kaki naikin, debarnya langsung hilang. Kayak ada tekanan gitu di dada terus langsung berhenti. Apa yang terasa di dada tuh waktu dibuat posisi gitu? Kayak ketarik nyari tapi langsung berhenti gitu. Oh, jadi dada tiba-tiba nyeri, kayak ditekan gitu ya, tapi debarannya langsung hilang. Oke. Jadi alhamdulillah Mbak Tia sekarang denyut jantungnya sudah kembali turun dengan frekuensi jantungnya 98 kali per menit, dan alhamdulillah kita bisa lakukan tata laksana denyut jantung yang sangat cepat untuk kasus Mbak Tia ini tanpa obat ya, dengan cukup modal spuit saja. Dan Mbak Tia mohon izin saya kembali tindakan ini akan kita dokumentasikan Mbak Tia. Tujuannya agar bisa menjadi pembelajaran
kalau ada pasien-pasien dengan kasus seperti Mbak Tia ini, ternyata ada tindakan yang tanpa obat. Oke, seperti itu Mbak Tia ya. Oke, berkenan untuk disebar di dunia maya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kasus ini pun kita berhasil melakukan modifikasi falsafah manfaat. Salam sehat dari kami tim emergency. Dadah. Dadah dok. Teman-teman semuanya, kita akan coba membandingkan bagaimana gambaran EKG pasien supraventricular tachycardia sebelum kita lakukan modifikasi falsafah manuver dengan setelah dilakukan modifikasi falsafah manuver. Ini perkenalkan dengan teman saya, siapa namanya Mbak? Desi apa? Oke, dengan Mbak Desi ya. Nah, kita sama-sama melihat dari gambaran EKG-nya teman-teman. Ini gambaran EKG pasien waktu pertama kali datang, pasien mengeluh berdebar-debar. Kita bisa lihat kalau dengan modifikasi metode angka 3 dalam membaca EKG cukup 3 langkah ya teman-teman. Langkah yang pertama kita akan lihat kompleks QRS-nya sempit atau lebar. Nah, kita bisa lihat ini kompleks QRS-nya hanya 2 kotak kecil. Oke, berarti kompleks QRS kita dapatkan sempit ya. Kompleks QRS-nya ada, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kompleks QRS-nya sempit. Kemudian kita lihat langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga kita lihat dari lead 1, 2, dan lead yang lainnya kita tidak melihat adanya gelombang P. Oh, berarti kalau gelombang P-nya tidak ada, bisa 2 gambaran EKG yang kita temukan. Yang pertama bisa gambaran EKG ini junctional tachycardia atau supraventricular tachycardia. Nah, selanjutnya kita lihat aja frekuensi jantungnya. Nah, kalau kita lihat ini jarak dari R ke R-nya ini kurang dari 2 kotak besar. Jadi kalau kita menghitung frekuensi jantungnya 300 dibagi 2 saja sudah 150. Berarti karena ini 2 kotak besar kurang, artinya ini frekuensi jantung pasien di atas 150. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan kotak saran dalam menghitung frekuensi jantung. Karena sudah dilakukan perekaman EKG, gambaran EKG ini udah menghitung nih berapa frekuensi jantungnya, yaitu 165. Berarti cocok ya antara menghitung frekuensi jantung secara mandiri maupun oleh mesin EKG. Sehingga karena denyut jantungnya di atas 150, ini lebih tepat disebut dengan supraventricular tachycardia. Oke. Kita bandingkan dengan yang ini, Mbak Desi ya. Kalau kita lihat gambar yang ini, kalau membaca EKG lengkap itu kita pilih aja. Di antara 12 lead ini, mana gelombang EKG yang semua gelombangnya jelas. Dari gelombang P-nya, kompleks QRS-nya, gelombang T-nya. Nah, kita lihat lead 1 dibanding lead 2 akan lebih bagus lead 2 ya. Karena lead 2 ini jelas mana P, mana kompleks QRS, mana T. Sedangkan di lead 2 kompleks QRS-nya sangat kecil. Berarti kita jatuh ke lead 2 ya. Dibanding dengan lead yang lainnya, lead 2 atau lead P2 atau P3 pun bagus. Artinya kita bisa menunjuk dengan pasti ini P, ini kompleks QRS, ini T. Nah, teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana. Oh, saya suka lead 2 karena sudah ada lead 2 panjang, monggo. Kita lihat lead 2 panjang. Kita ikutin yang 3 langkah dalam membaca EKG. Langkah yang pertama kita lihat kompleks QRS-nya ada nggak? Oh, ini kompleks QRS-nya ada. Kita buat aja garis isoelektrik. Nah, ini kompleks QRS-nya ada. Berarti kita lihat ada gelombang P, ada R, ada S, ada T. Oke. Berarti kompleks QRS-nya ada. Yang kedua, kompleks QRS-nya sempit apa lebar? Kita lihat nih. Kompleks QRS-nya ternyata hanya 2 kotak kecil. Berarti kalau 2 kotak kecil ini sempit. Yang ketiga, ada gelombang P-nya. Oh, ini ada gelombang P-nya. Setiap gelombang P positif diikuti kompleks QRS dan T. Berarti EKG apa kalau P positif diikuti kompleks QRS dan T? Oke, EKG sinus. Nah, pertanyaannya, sinus apakah ini? Kita tinggal lihat frekuensi jantungnya. Nah, untuk menghitung frekuensi jantung, teman-teman tinggal tempelkan seperti ini ya. Gunakan penggaris kertas kosong. Kita buat 3 titik saja. Terus kita geser. Nah, sama kan? Mau dilihat di lead yang manapun sama. Nah, kalau misalkan, Pak boleh nggak saya melihatnya itu dari S ke S? Boleh, yang penting S-nya ada. Nah, ini bukti bahwa kompleks QRS-nya
ada dan teratur. Sekarang berapa frekuensi jantungnya? Kita lihat. Ini dari awal R sampai akhir R 1, 2, 3. Berarti 300 dibagi 3 hasilnya 100 kali per menit. Ternyata cocok ya dengan kotak saran. Maksudnya ini saran dari monitor atau saran dari mesin EKG. Frekuensi jantungnya 100 kali per menit. Berarti kesimpulannya kita sebut sinus apa jika irama teratur, frekuensi jantungnya 100 kali per menit, gelombang P normal, PR interval normal, kompleks QRS normal. Kita sebut dengan gambaran EKG normal sinus return. Jadi alhamdulillah pasien dengan SPT ini setelah kita lakukan modifikasi falsafah manuver bisa berubah kembali menjadi gambaran EKG sinus return. Baik teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan siapa tahu nanti menemukan kasus yang sama dengan supraventricular tachycardia, ternyata ada cara yang aman dan efektif, yaitu dengan bermodalkan spuit. Ingat ada 3 langkah. Yang pertama, meniup spuit selama 15 detik. Yang kedua, posisi pasien dibuat terlentang, kaki dielevasikan 45 derajat selama 15 detik. Dan yang ketiga, posisi kita kembalikan ke posisi setengah duduk. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.